Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 23 Desember 2020, ala Rabu dalam Pekan Khusus Advent. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi Elizabeth ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Peristiwa yang tentu menggemparkan, tapi juga menimbulkan rasa heran ketika nama yang diberikan kepadanya adalah nama yang di luar adat kebiasaan bangsa Yahudi. Bukannya diberikan nama Zakaria, ia diberikan nama Yohanes. Dan kita tadi mendengarkan pada akhir Injil tadi, semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Yohanes yang lahir itu lahir untuk satu tujuan. Untuk satu peranan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mengajak orang untuk bertobat. Itulah tujuan hidupnya. Dan untuk tujuan hidup ini, tangan Tuhan menyertai dia. Mari kita sadari bahwa kita hadir di dunia ini hadir karena dikehendaki Tuhan. Dan ketika Tuhan menghendaki kita hadir di dunia ini, ia membuat kita ada di dunia ini dengan satu tujuan. Dengan tujuan kita tidak ada untuk diri kita sendiri. Sama seperti Yohanes ada di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan bagi kita bukan hanya lahir secara fisik, tetapi lahir secara rohani dalam pembaptisan untuk satu tujuan. Dan tujuan itu ialah membuat Yesus dikenal dan dikasihi di mana-mana melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Mari kita sadari itu.
Bahwa pembaptisan bukan hanya satu peristiwa dalam perjalanan hidup kita, tapi satu peristiwa dengan satu tujuan. Ialah supaya kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang membawa orang lain untuk mengenal dan mengasihi Kristus. Kalau Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengajak mereka untuk bertobat agar siap menerima Tuhan, kita hadir untuk tujuan yang sudah memang dikehendaki Tuhan bagi kita, yaitu agar dimanapun kita berada, kita membuat Tuhan, kasih-Nya, kebaikannya makin dikenal. Dan mudah-mudahan dengan itu banyak orang yang akan mengikuti Yesus karena melihat cara hidup kita sebagai satu bentuk pewartaan yang sungguh-sungguh membawa orang kepada pilihan untuk mengikuti Yesus. Kita berdoa supaya kita selalu sadari dalam kehidupan kita, kita lahir di dunia ini, dilahirkan secara baru dalam pembaptisan untuk satu tujuan, yaitu supaya dimanapun kita berada, perkataan dan perbuatan kita memperkenalkan Yesus dan membawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.